dinding tabir yang merintanginya, 70.000 hijab. Jadi kita banyak mengenal Allah dalam arti taklid, hanya mengikuti saja. Kami beriman kepada Allah karena bapak ibu kita Islam. Tapi hakikat mengenal Allah bukan di lisannya, bukan pekerjaannya kita dengan sholat, dengan puasa, dengan haji, tapi sebenarnya belum puncak mengenal Allah. Hanya di lidahnya, di dalam pikirannya, tapi belum meyakini adanya Allah Ta'ala. Itu ukuran beriman, tapi belum hakul yakin. Sebab tanda kenal itu, kalau sudah mengenal itu, maka tumbuhlah yang disebut mahabbah, yaitu cinta. Ada nggak kira-kira kita cinta tapi kita nggak kenal? Nggak ada. Nggak melihat wajahnya, nggak melihat bentuk tubuhnya, nggak melihat ini, hanya kenal namanya. Bisa nggak dinamakan cinta? Nah, cinta berarti mengenal. Maka siapa yang mengenal Allah Ta'ala, niscaya ia menyintainya dengan sungguh-sungguh, bukan ikut-ikutan atau katanya. Nah, tanda-tanda yang sudah cinta kepada Allah itu pasti golongan orang-orang yang tidak tergantung dan mengutamakan kecintaan pada dunia. Enggak, sama sekali. Dan tidak ada kecintaan yang lain. Kecintaan yang lain selain Allah dan Rasulnya itu disebut hijab, dinding, penghalang ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi untuk cara mengobati hati yang melawan atau kecenderungan kepada hawa nafsu itu, Allah Ta'ala menuliskan di dalam firman Allah dalam surat An-Nazi'at ayat 40-41. Nazi'at. Wa qalu ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang artinya, dan apapun orang yang takut di hadapan kebesaran Tuhannya dan melarang dirinya dari keinginan yang rendah atau hawa nafsu, sesungguhnya surga tempat kediamannya. Nah, takut ini ada 3 golongan, ya kan? Nah, takutnya orang awam, takut sakit, takut mati, takut nggak bekerja, takut nggak ada rezeki, takut nggak punya rumah, takut semua yang berhubungan dengan dunia ini. Takutnya orang awam. Takutnya orang beriman, takutnya nanti kalau nggak sembahyang masuk neraka, sembahyang ingin masuk surga, takut ancaman. Jadi sembahyangnya masih takut masuk neraka.
Tingkat takutnya golongan ihsan, takut tidak berjumpa dengan Tuhannya. Jadi bukan takut neraka atau ingin masuk surga, takut tidak berjumpa dan kenal Tuhannya. Jadi ada 3 ketakutan ini. Maka takut yang pertama harus dipindahkan ke 2, yaitu bagi orang-orang yang beriman. Maka dengan cara kita melawan hawa nafsu itu disebut mujahadah. Mujahadah ini artinya melawan terus. Malas dilarang, ya kan, dilawan. Ya, pokoknya yang lupa dilawan. Nah, seperti puasa ini termasuk golongan mujahadah, melawan perut lapar, ya kan. Biasa makan nggak makan, ya. Ya. Apalagi yang nggak sahur, wah kalau saya nggak sahur besok nggak kuat puasa. Nah, ini termasuk mujahadah. Untuk menyempurnakan dari imannya. Jadi dari yang pertama tadi menuju iman, menyempurnakan. Untuk mencapai cita-cita azami. Azami itu cita-cita, azam, azmi, cita-cita kemauan, gitu ya. Apabila dia punya cita-cita berazam, cita-cita yang pertama meninggalkan nafsu syahwat. Nah, ini pertama-tama dari sebab-sebabnya untuk melatih diri, dan itu bagian dari ujian dari Allah Ta'ala. Jadi puasa ini termasuk golongan ujian bagi orang-orang beriman. Ya, kalau sudah siang lapar, pikirannya, jadi golongan orang-orang seperti kita ini kalau puasa ini berat, ya. Tapi kalau orang soleh itu ditunggu-tunggu. Jadi puasa itu jalan menempuh paling mudah untuk sampai di hadapan Allah Ta'ala. Tapi orang yang tidak menginginkan berjumpa dengan Allah Ta'ala, nafsu yang melarang, sesungguhnya puasa itu akan lapar. Jadi sibuk dengan laparnya, bukan sibuk ibadah untuk berjumpa dengan Tuhannya. Ya kan, kalau puasa mikir kenapa? Hausnya, makannya nanti apa bukanya. Ini puasanya orang awam. Kadang-kadang dia nggak tahu kuburnya, ngomong berdusta batal kan, iya kan? Nah, cenderung pada dunia batal, angen-angen nanti makan buka saya es dawet dengan es campur, diangen-angen padahal baru jam 9 pagi. Jadi bukan angen-angen kepada Allah Ta'ala. Ini yang mengganggu puasa. Ini termasuk belum berhasil untuk menekan hawa nafsunya. Kalau belum membiasakan dirinya dan bersungguh-sungguh dalam cita-citanya, yaitu untuk menekan hawa nafsunya, maka rusaklah amalnya. Kalau
Kalau sudah rusak amalnya, berarti merusak cita-citanya. Nah kan, amalnya rusak berarti cita-citanya juga rusak. Maka kalau sudah rusak amal dan cita-citanya, masuk golongan yang condong dan cenderung kepada urusan duniawinya. Ya. Dan resikonya akan sedikit imannya, karena berkobar-kobar semangat hawa nafsunya. Bukan berkobar-kobar semangat ketaatan ibadahnya. Ini tipis. Maka sudah sering kita sudah berikan untuk berpegang pada surat Taubat ayat 24. Wa qauluhu ta'ala qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun tawshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Sadaqallahul azim. Ini ayat surat Taubat ayat 24. Jadi untuk pegangan para murid itu ayat Taubat ini. Bagi penuntut ilmu ya, selalu diulang-ulang ayat ini untuk sebagai peringatannya, untuk cara mengenal Allah Ta'ala dan cara untuk menekan hawa nafsunya. Artinya, katakan kalau bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, saudara perempuan-perempuanmu, kaum keluargamu, kekayaan yang kamu peroleh, perniagaan yang kamu khawatir menanggung rugi, dan tempat tinggal yang kamu sukai. Coba peringatan Allah Ta'ala. Kalau semua itu kamu cintai lebih daripada cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, dan dari berjuang di jalan Allah, tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya atau perintahnya, yaitu ancamannya. Jadi kita ini tidak boleh terlalu melampaui batas mencintai dari segala sesuatu yang melalaikan, melupakan Allah Rasulnya. Kalau kita sama keluarga 8 jam itu kira-kira ingat Allah apa ingat keluarga? 8 jam kita sama anak kira-kira ingat Allah atau ingat anak? 8 jam dalam urusan pekerjaan itu kira-kira ingat Allah apa ingat pekerjaannya? 8 jam kita istirahat tidur itu kira-kira ingat nikmatnya atau ingat Allah? Dan menyangka itu semuanya tidak ada hisab, disinilah kerugian. Apapun
apapun yang melampaui batas, yang melebihi dari kecintaan Allah dan Rasulnya, di situ termasuk golongan yang rugi. Dalam ayat lain disebutkan, la yanfa' ilal malun wal banun, tidak ada manfaatnya harta kamu dan anak-anak kamu. Quran. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman yang beruntung. Iya kan? Kalau ada sesuatu yang lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka manusia yang demikian disebut orang yang sakit. Jadi kalau cinta lebih dari Allah dan Rasulnya, golongan orang sakit, artinya stres. Nah, sakit pikirannya, sakit hatinya, sakit semua, sakit. Udah, mau beruntung apa mau sakit, dirubah sekarang tabiatnya. Tapi tabiat ini fitrah, artinya sudah cetakan tabiat ini susah dirubah. Kalau biasa bohong, kalau nggak bohong ya nggak enak. Biasa sombong, suruh rendah hati ya nggak bisa. Nah, tabiat fitrah, bukan zakat fitrah, tapi tabiat wataknya fitrah. Ya kan? Sama orang yang ngantukan aja nggak bisa suruh melek, itu fitrah. Jadi orang malas suruh rajin, susah juga, itu fitrah. Sebagaimana kebutuhan perut, tabiat itu sebagai kebutuhan perut. Perut itu pasti lapar. Yang suka makanan dan